Halo teman-teman, selamat datang di channel Magnet Rezeki. Sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan rezeki dari sudut pandang agama dan sains modern. Kami mengadakan bimbingan magnet rezeki secara online dan gratis dengan tujuan agar peserta bimbingan dapat memiliki sebuah penghasilan pasif sebesar 100 juta rupiah, bahkan lebih, dan dapat diwariskan kepada anak dan cucu Anda. Materi yang akan dipelajari kali ini mengenai zikir menagih hutang. Mayoritas dari kita barangkali pernah merasakan permasalahan dalam menagih hutang kepada orang yang berhutang pada kita. Apabila kamu mengalami masalah ini, kamu dapat membaca doa menagih hutang pada orang yang susah bayar, supaya Allah memberikan panduan kepadanya untuk membayar hutangnya. Dalam Islam, permasalahan hutang ialah persoalan yang serius dan penyelesaiannya disarankan cara yang adil serta penuh pengertian. Islam memang membolehkan kita untuk meminjam serta memberikan hutang-hutang kepada saudara yang memerlukan. Tetapi, membayar hutang merupakan sebagai sebuah kewajiban. Itulah inti video yang akan kita bahas kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan channel ini. Untuk mengikuti bimbingan ini dan informasi lebih lanjut, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita ke materi hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Stay tune ya. Mayoritas dari kita barangkali pernah merasakan permasalahan dalam menagih hutang kepada orang yang berhutang pada kita. Apabila kamu mengalami masalah ini, kamu dapat membaca doa menagih hutang pada orang yang susah bayar, supaya Allah memberikan panduan kepadanya untuk membayar hutangnya. Dalam Islam, permasalahan hutang ialah persoalan yang serius dan penyelesaiannya disarankan cara yang adil serta penuh pengertian. Islam memang membolehkan kita untuk meminjam serta memberikan hutang-hutang kepada saudara yang memerlukan. Tetapi, membayar hutang merupakan sebagai sebuah kewajiban. Masalahnya ialah banyak kita temui orang yang berhutang malah sukar untuk memenuhi haknya untuk membayar hutang. Pada suatu waktu, kita begitu memerlukan uang yang telah kita pinjamkan pada seseorang. Selanjutnya orang yang berhutang telah terkena jatuh tempo untuk membayar hutang tapi tidak melaksanakannya. Perihal ini malah menyebabkan perasaan sedih, berduka, serta kecewa. Tetapi, jangan pernah sampai berputus harapan. Perasaan tersebut ialah perihal yang wajar keberadaannya. Karena itu kita perlu menenteramkan diri serta berpikir tenang sesaat supaya tidak melakukan perihal yang disesalkan nantinya. Amalkan kumpulan doa menagih hutang ke orang yang sulit membayar di berikut ini. Mudah-mudahan hajat kamu lekas terkabul. Doa menagih hutang ke orang yang susah bayar. Sebelum lanjut pada amalan doa untuk memperlancar rezeki orang lain yang berhutang pada kita, penting untuk kita ketahui kalau ada banyak ikhtiar yang dapat dijalankan. Di antaranya dengan menghubungi orang yang terkait, berkunjung ke tempat tinggalnya, berkomunikasi pada orang paling dekat, dan lain-lain. Jika bermacam teknik telah dilakukan tetapi tidak juga ada jawabannya, coba membaca doa menagih hutang supaya berhasil melalui metode jarak jauh ini. 1. Doa menagih hutang surat Ali Imran ayat 16. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Amalkan doa dilancarkan bayar hutang ini sembari mengingat nama yang berhutang. 2. Doa agar hutang dibayar surat Ali Imran ayat 26 dan 27. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. 3. Zikir as-sami supaya orang ingat hutang. Doa serta zikir selanjutannya sebagai bentuk amalan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezeki orang yang berhutang, supaya lekas membayar dengan zikir as-sami. Baca as-sami sekitar 500 kali tiap hari Kamis sesudah mendirikan sholat 2 rakaat. 4. Amalan Al-Fatihah sembari menyebut nama orang yang berhutang. Setelah itu amalan doa menagih hutang jarak jauh adalah dengan membahas surat Al-Fatihah. Tekniknya adalah membaca ayat pertama yakni Bismillahirrohmanirrohim saat akan berpergian. Lantas saat sampai rumah orang berhutang baca doa, Ya Allah, saya hadiahkan Al-Fatihah kepada nama orang yang berhutang. Lalu bacalan Al-Fatihah sekitar 1 kali. Baca ayat, Wallahu mukrijum makuntum taktumum, sekitar 23 kali. Maknanya, dan Allah ingin menyingkapkan apa yang sejauh ini kamu sembunyikan. Baca Al-Fatihah ini sebagai doa agar dapat membayar hutang. 5. Doa supaya hutang dilunasi, Surat Al-Insyirah. Dalam pengertian Surat Al-Insyirah, di ayat 5 serta 6 menerangkan jika tiap kesusahan ada kelapangan. Mungkin orang yang berhutang pada kita sedang diterpa bencana atau sedang berusaha membayar sesuai tenggat tempo. Bacakan surat Insyirah waktu salat tahajud. Setelah itu baca surat An-Nasr sekitar 4 kali, Al-Ikhlas sekitar 7 kali dan zikir ini. Allahumma inni auzubika min golabatit wasyamatatil akda'a. 6. Doa supaya orang bayar hutang lewat zikir Ya Muzil. Doa supaya lancar penagihan hutang, membaca Ya Muzil sekitar 770 kali dalam sehari. Tekniknya yakni dengan membayangkan orang yang berutang pada kamu. 7. Zikir Al-Mu'iz sesudah sholat maghrib. Doa untuk kelancaran penagihan hutang juga dapat membaca zikir Al-Mu'iz hingga 140 kali seminggu, pada malam Jumat atau Senin malam setelah sholat maghrib. 8. Doa agar orang cepat mengembalikan uang kita. Allahumma lahdotan min lahazhotikal kiram, tuyassiru ala guramai bihal koda wa tiyassiru li biha min humum iktitla'a, inaka ala kuli syain kodir. Artinya, Ya Allah karunia dari banyak karuniamu yang mulia, mudahkanlah orang-orang yang berutang padaku untuk melunasi hutang, dan mudahkanlah aku menagih pada mereka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita juga perlu mengetahui cara menagih hutang yang baik yakni dengan berbicara secara baik-baik dan mengingatkan. 9. Doa memohon kesabaran dan kekuatan ketika ada kesulitan dalam menagih hutang. Terkadang, orang yang berhutang seringkali tidak membayar tepat waktu sehingga si peminjam perlu mengingatkan. Namun, tidak sedikit yang kemudian mendapatkan kesulitan karena yang berhutang susah untuk membayar. Apabila kamu mengalami, kamu bisa membaca surah Al-Baqarah ayat 250 ini sebagai doa menagih hutang ke orang yang susah bayar. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. 10. Salat sunnah tahajud. Salah satu amalan yang bisa kamu coba agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang yang berhutang kepada kita yaitu melaksanakan salat sunnah tahajud. Sambil melaksanakan salat tahajud, amalkan bacaan surah Al-Insyirah yang menjadi doa agar orang mau membayar hutang. Lalu, bacalah surat An-Nasr sebanyak 4 kali. Lalu, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Dan tutup dengan zikir, Allahumma inni auzubika min golabatit daini wasyamatatil akda'a. Berikut ini ada amalan yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya. Yuk simak.
Setelah mengetahui doa cepat kaya, selanjutnya kamu perlu tahu mengenai amalan-amalan yang penting dilakukan untuk menjadikan diri lebih lancar dalam mencari rezeki. Berikut ini amalan yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya, yaitu 1. Bersedekah. Amalan yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya yang pertama adalah bersedekah. Selain memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang melaksanakan sedekah juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya setiap Muslim melaksanakan sedekah yang didasari sikap ikhlas. Adapun salah satu keutamaan sedekah adalah mendapatkan pahala berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Qs Al-Hadid 18. 2. Membaca selawat. Amalan yang perlu dilakukan untuk menjadi kaya berikutnya adalah dengan membaca selawat. Setiap orang memang sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Semua makhluk pun sudah dijamin mendapat rezekinya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Qs Surat Hud 6. 3. Berdoa. Doa melancarkan rezeki dan usaha dapat membuat hati serta pikiran terasa lebih tenang. Rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut doa agar rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna haza kholkun jadidun faftahu alaya bitoatika waktimhu li'i bimakfirotika wa ridwanika warzukni fihi hasanatan takbaluha mini wa zakiha wa do'ifa li'i wa ma amiltu fihi min sayyitin fakfirli innaka gafurur rohim wadudun karimun. Artinya, ya Allah, hari ini adalah ciptaan yang baru, maka bukalah hari ini dengan kepatuhanku kepadamu, dan tutuplah hari ini dengan ampunan dan ridha-Mu. Berilah hamba rezeki kebaikan hari ini, terimalah kebaikan itu dari hamba. Bersihkanlah dan lipat gandakanlah untuk hamba. Amal buruk yang hamba lakukan hari ini, ampunkanlah. Engkaulah yang Maha Pengampun, Penyayang, Pengasih dan Maha Mulia. 4. Silaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja, namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Salah satu manfaat silaturahmi yaitu dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi juga merupakan amalan yang memiliki nilai pahala besar. Sementara itu, bagi seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. HR Bukhari, Muslim. Menjaga dan memperkuat silaturahmi sangat penting dilakukan oleh setiap Muslim. Hal ini bukan hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi untuk kebaikan di akhirat nanti. Itulah video kali ini, semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang yang menonton dan mendengarkan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.